Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Natalia Simatupang. Aku dari Politeknik Negeri Medan, program studi perbankan dan keuangan. Aku dari kelas 4D. Hari ini aku ingin menjelaskan materi manajemen keuangan dengan topik investasi dalam persediaan. Apa itu investasi persediaan? Investasi persediaan atau bisa disebut juga dengan inventory investment adalah pengukuran perubahan tingkat persediaan dalam suatu perekonomian dari satu periode waktu ke periode berikutnya. Ekonom mengawasi level-level ini dengan seksama karena mereka sering dikaitkan dengan level produk domestik bruto ekonomi. Jika tingkat persediaan naik dari satu titik waktu, investasi persediaan diklasifikasikan sebagai positif dan dapat diklasifikasikan juga sebagai negatif jika tingkat persediaan jatuh. Pengukuran ini sering merupakan indikator yang baik untuk arah ekonomi di masa depan, meskipun tidak selalu akurat. Ada banyak pengukuran yang digunakan oleh para ekonom dan ahli keuangan lainnya dalam upaya untuk menentukan kekuatan keseluruhan ekonomi tertentu. Mereka sering fokus pada tingkat konsumsi konsumen sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah ekonomi menuju ke arah yang benar. Reaksi bisnis dalam hal seberapa banyak produk yang mereka miliki dalam stok dapat sama pentingnya. Tingkat inventaris ekonomi yang terus merubah juga dikenal sebagai investasi inventaris, dan pengaruhnya terhadap perekonomian tidak boleh diabaikan. Berapa banyak inventaris yang dimiliki suatu perekonomian dalam hal jumlah bilangan mentah bukan merupakan pengukuran yang sangat berguna tanpa konteks untuk mengelilinginya. Itulah sebabnya para ekonom fokus pada perubahan dalam investasi persediaan dari satu periode ke periode waktu berikutnya. Dengan demikian, perilaku bisnis terhadap inventaris dalam satu periode waktu dapat memiliki dampak yang berbeda pada cara ekonomi secara keseluruhan berperilaku di masa depan. Tingkat perputaran barang, perniagaan atau merchandise turnover dalam satu periode tertentu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Nah, yang ada di layar kalian sekarang ini adalah rumus dan formula inventory turnover. Boleh saya bacakan? Merchandise turnover sama dengan net sales dibagi average merchandise inventory at sales price. Atau bisa juga digunakan cost of goods bagi average merchandise inventory at cost. Atau bisa juga digunakan sebagai average merchandise inventory sama dengan merchandise inventory permulaan tahun ditambah akhir dibagi 2. Nah, dengan mengetahui turnover-nya, maka dapat ditentukan pula dari rata-rata penjualannya atau hari rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu dengan membagi hari dalam satu tahun dengan persediaan barang rata-rata. Untuk perhitungan yang teliti sering digunakan 1 tahun sama dengan 365 hari, tetapi banyak pula yang memperhitungkan hari kerjanya dan ditentukan dengan 1 tahun sama dengan 300 hari kerja. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke 3 golongan inventory utama. Nah, yang pertama ada persediaan bahan mentah atau bisa disebut dengan raw material inventory. Dan disebut juga di situ ada cost of material use atau yang biasa disebut dengan biaya bahan mentah yang dimasukkan dalam proses produksi atau yang dapat langsung digunakan. Dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan bahan mentah permulaan ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun, setelah dikurangi dengan return dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Nah, yang kedua ada goods in process atau biasa disebut juga dengan cost of goods manufactured. Dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use, direct labor, dan manufacturing overhead. Kemudian dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga adalah finished goods inventory atau biasa disebut dengan cost of goods sold. Dalam artiannya, dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Tinggi rendahnya inventory turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam inventory.
Makin tinggi turnovernya, makin cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam inventory, sehingga untuk memenuhi volume sales atau cost of goods sold tertentu, dengan naiknya turnovernya dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil. Apabila modal yang digunakan untuk membelanjai inventory tersebut modal asing, maka kenaikan inventory turnover akan memperkecil biaya bunganya. Dan apabila yang digunakan modal sendiri, maka kelebihan modal tersebut dapat diinvestasikan pada aktiva yang lebih efisien. Teman-teman, kita lanjut ke Economical Order Quantity yuk, atau biasa disebut dengan EOQ. EOQ atau Economic Order Quantity adalah jumlah unit barang atau bahan yang harus dipesan setiap kali mengadakan pemesanan agar biaya-biaya yang berkaitan dengan pengadaan persen minimal dan berarti pula jumlah unit pembelian yang optimal. Yang artinya setiap kali memesan bahan baku, perusahaan mendapatkan biaya yang paling rendah. Tujuan Economic Order Quantity ini sendiri adalah untuk kuantitas persediaan yang dipesan baik dan total biaya persediaan dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan produksi. Nah, EOQ sendiri mempunyai syarat pembelian. Yuk kita tahu apa sih syaratnya? Yang pertama, permintaan akan produk adalah konstan, seragam dan diketahui atau biasa disebut dengan deterministik. Yang kedua, harga per unit produk adalah konstan. Yang ketiga, biaya penyimpanan per unit per tahun atau CC adalah konstan. Yang keempat, biaya pemesanan per pesanan atau OC adalah konstan. Yang kelima, waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima atau lead time atau disingkat dengan LT adalah konstan. Dan yang keenam, tidak terjadi kekurangan barang atau back orders. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, atau EOQ sama dengan akar dari 2 kali R dikali S bagi P dikali I, di mana R sebagai jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun, dan S di mana sebagai biaya pesanan setiap kali pesan, dan P sebagai harga pembelian per unit yang dibayar. Dan I, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Soalnya adalah PT Artabis setiap hari membutuhkan 200 unit bahan baku dengan safety stock 2000. Kebutuhan ini diantar atau dikirim oleh pemasok 10 hari setelah PT Artabis memesan melalui telepon. Nah, pertanyaannya, hitung pesanan yang paling ekonomis untuk perusahaan PT Artabis. Untuk jawabannya sendiri, kalian bisa melihat sendiri di screen layar kalian. Di sini saya akan memberitahukan cara menghitung biaya total persediaan TIC paling optimum. Besar total inventory cost TIC dapat dinyatakan dengan rumus persamaan berikut. TIC sama dengan CC dikali Q bagi 2 ditambah OC dikali D bagi Q. TIC sama dengan 1200 dikali 100 per 2 ditambah 1000 dikali 6000 bagi 100. TIC sama dengan 60.000 ditambah 60.000 yang dijumlahkan adalah 120.000. Dengan demikian, pesanan paling ekonomi diperoleh ketika jumlah yang dipesan adalah 100 unit sekali pesan dengan biaya persediaan adalah Rp1.200. Nah, di sini saya akan menjelaskan reorder point waktu pemesanan kembali. Nah, reorder point adalah titik pemesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan sehubung dengan adanya lead time dan safety stock. Reorder point juga merupakan saat atau waktu tertentu perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan dasar kembali sehingga datangnya pesanan tersebut dengan habisnya bahan dasar yang dibeli, khususnya dengan metode. Pemesanan kembali atau reorder point adalah analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan ketiga yaitu pemesanan kembali. Perhitungannya adalah sebagai berikut. ROP sama dengan SS ditambah D dikali LT atau lead time. ROP sama dengan reorder point, SS sama dengan safety stock, LT sama dengan lead time atau waktu tunggu atau juga waktu tegang, dan D adalah penggunaan bahan baku rata-rata per waktu atau bisa disebut dengan hari atau bulan. Nah, saya akan memberikan contoh soal dari reorder point. Nah, kalian bisa langsung di screen kalian ya. Saya akan membacakan contoh soalnya. PT Artabis setiap hari membutuhkan 200 unit bahan baku dengan safety stock 2000. Kebutuhan ini diantar atau dikirim oleh pemasok 10 hari setelah PT Artabis memesan melalui telepon.
Nah, pertanyaannya, kapan PT Artabis harus memesan lagi bahan bakunya? Nah, jawabannya bisa kalian lihat langsung di screen layar kalian. Oke guys, jadi segitu aja dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya Jessica Atelias Simatupang, pamit undur diri dan apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.